Halo teman-teman Imapres, saya Sekar dari tim LinkedIn Medinfo dan hari ini bersama rekan saya Nanda, Halo. kami akan berbagi pengetahuan dasar LinkedIn yang kami harapkan dapat membantu teman-teman Imapres untuk menggunakan LinkedIn dengan maksimal dan efektif. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi tentang LinkedIn secara umum, urgensi memiliki LinkedIn, manfaatnya, mengelola LinkedIn pribadi, dan cara menambahkan jabatan Imapres ke akun LinkedIn masing-masing. Nah, selanjutnya, langsung saja materi akan dibawakan oleh Nanda Lutfi Habib Mustafa. Oke, hello. Thank you Mbak Sekar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Lutfi Habib Mustafa. Untuk sekilas info tentang saya ialah fresh graduate ya. Alhamdulillah udah lulus dan untuk tahun 2022 ini berarti saya mendapatkan Imapres untuk yang terakhir kalinya seperti itu. Stay tune dan kita akan langsung aja ke materinya. Check it out. Pada video kali ini ya, kita akan membahas terkait LinkedIn, yang dimana kalian bisa memaksimalkan dan bahkan yang belum paham sekalipun ya, kita akan mulai dari dasar. Seperti aplikasi lainnya, kalian bisa dapatkan di Google Play Store dan juga App Store ya. Kalau kalian ingin mengaksesnya lewat PC atau laptop, kalian bisa masuk ke www.linkedin.com. Nah, LinkedIn ini apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Mas, LinkedIn ini apa Mas gitu ya? LinkedIn ini adalah media sosial yang dapat Anda gunakan untuk menemukan pekerjaan, tempat magang, atau bahkan menghubungkan serta memperkuat relasi profesional Anda ya. Untuk utamanya, ini itu aplikasi untuk menemukan pekerjaan atau mungkin tempat magang nih buat kalian, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut. Kenapa LinkedIn? Kenapa nggak Indeed ataupun aplikasi-aplikasi lainnya ya yang sejenis gitu ya? Oke, di sini LinkedIn ialah aplikasi yang paling umum untuk kita membangun networking dan connection secara profesional. Secara tidak langsung, kalau networking, connection, serta profil kita bangun gitu ya, apa yang akan kita dapatkan? Yang langsung kita akan dapatkan adalah personal branding gitu. Jadi kita bakal melakukan personal branding di aplikasi LinkedIn ini seperti itu. Kenapa nggak Indeed Bang gitu kan? Kenapa nggak yang lainnya? Nah, sudah saya sebutkan di awal bahwasanya LinkedIn ini merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh HRD-HRD dan perusahaan-perusahaan masa kini. Oke, untuk LinkedIn sendiri bentuknya nantinya akan seperti ini untuk profilnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke manfaat LinkedIn. Apa sih manfaat LinkedIn? Apa sih, Bang? Kalau seumpama kita mengelola LinkedIn dengan profesional, dengan baik gitu ya, dengan optimal, kita dapat apa sih gitu kan? Oke, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ialah personal branding yang tadi saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua membangun koneksi. Mungkin kalian bisa kenal dengan orang-orang hebat di luar sana ya. Lalu memudahkan untuk update CV. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bahwasanya daripada kita edit-edit CV ya, daripada kita edit-edit CV setiap kita inginkan gitu, mungkin di aplikasi-aplikasi editing atau apapun itu, kalian hanya perlu menambahkan di sini dan nantinya ini itu bisa dicetak seperti itu. Oke, nanti akan saya kasih contohnya. Lalu yang keempat ialah mencari tempat magang, baik yang paid ataupun non-paid. Nanti akan saya berikan contohnya. Ada bahwasanya satu teman saya yang mendapatkan tempat magang paid itu dari LinkedIn ya. Lalu juga mencari pekerjaan seperti saya yang saya gunakan, alhamdulillah saya udah bekerja dan saya mendapatkan pekerjaan itu salah satunya dari LinkedIn ini sendiri. Lalu meningkatkan potensi profil kamu untuk dilirik perekrut atau biasanya kita sebutnya HRD ya. HRD-HRD ini kebanyakan sudah mulai menggunakan LinkedIn untuk melihat nih kira-kira siapa yang cocok buat perusahaan-perusahaannya. Lalu yang selanjutnya ialah menunjukkan keahlian. Jadi untuk di sini nanti ada bagian terkait prestasi, terkait keahlian, dan juga terkait proyek apa aja yang sudah kamu kerjakan. Dan jika kalian bisa memasukkan di LinkedIn ini, maka secara tidak langsung keahlian-keahlian yang Anda miliki gitu ya, itu akan terekspos, akan kelihatan sama yang lainnya seperti itu. Yang selanjutnya ialah meningkatkan bukti keterampilan. Nah, di sini juga ada bagian untuk license ataupun sertifikasi gitu ya. Jadi kalian bisa mengikuti
license yang ada di atau sertifikasi yang ada di LinkedIn ini, mungkin beberapa, namun juga kalian bisa juga nih memasukkan sertifikasi-sertifikasi yang kalian miliki. Contohnya saya sudah memasukkan lisensi WPP saya ke LinkedIn ini sehingga eh, apa sertifikasi atau keahlian saya ini lebih meningkat seperti itu ya. Oke, selanjutnya tadi sampai di meningkatkan bukti keterampilan ya. Oke, yang selanjutnya ada juga mengikuti dan meriset tempat kerja impian. Nah, ini juga merupakan poin penting. Kenapa poin penting, Bang, gitu ya? Dikarenakan, contohnya kita ingin bekerja nih di perusahaan apa ya? Contohnya kita lihatnya Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia seperti itu ya. Nah, untuk mengikutinya, untuk merisetnya tempat kerja ini seperti apa gitu ya, kita bisa mencarinya di LinkedIn yang biasanya itu sudah lengkap ada di sana seperti itu. Lalu yang terakhir ialah tergabung dalam komunitas. Jikalau kalian masih mahasiswa-mahasiswa awal yang belum urgent untuk magang ataupun bahkan bekerja gitu ya, kalian mungkin bisa mencari komunitas-komunitas yang sesuai dengan minat-minat kalian seperti itu. Nah, di sini yang paling dapat untuk kalian manfaatkan ialah di poin pekerjaan ini. Di poin pekerjaan kalian bisa menggunakan berbagai kata kunci, yaitu mungkin remote, jadi kita nggak perlu ke kantor. Ada juga mungkin kalian ingin menggunakan kata kunci lain, banyak sekali seperti itu. Nah, lalu gimana sih Bang supaya kita mendapatkan manfaat-manfaat itu gitu ya mungkin. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau memanage LinkedIn dengan profesional atau dengan benar seperti itu. Nah, apa aja nih cara manage-nya? Gimana nih cara manage-nya gitu ya? Yang pertama tentunya membuat profile. Jadi profile di sini kalian harus buat seprofesional mungkin gitu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana profile yang sekiranya dilirik oleh HRD dan tidak dilirik oleh HRD seperti itu. Lalu membangun koneksi, jangan lupa setelah kalian buat profile, cari koneksi kalian, teman-teman kalian, keluarga kalian atau bahkan cutting-cutting kalian di organisasi seperti itu ya. Lalu yang ketiga berpartisipasi dalam percakapan. Nah, di dalam LinkedIn ini akan ada postingan-postingan ya terkait satu dan lain hal. Di situ kalian dapat berpartisipasi. Untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk show off bahwasanya kita ini ada loh, kita ini paham, kita ini profesional di dalam personal branding ataupun ya salah satu dari cara menunjukkan keahlian kita untuk apa ya kan? Untuk dilirik sama HRD atau perusahaan-perusahaan yang kalian incar seperti itu. Yang selanjutnya membagikan konten. Nah, contohnya kalian berhasil mendapatkan pekerjaan ya atau kalian berhasil lulus sertifikasi tertentu. Itu tolong dijadikan konten atau bahkan kalian menjadi pemateri nih di dalam organisasi apa. Silahkan aja masukin ke dalam konten yang di situ nantinya rekruter-rekruter akan melihat, oh ternyata si A ini udah melakukan berbagai hal seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya selalu melakukan update bahwasanya kita tahu kalau di dalam organisasi mungkin contohnya Imapres ini sendiri ya, itu tidak hanya 1 tahun gitu. Mungkin kalian ada yang 2 bahkan sampai 3 tahun. Nah, di tahun ketiga tolong diupdate. Jangan yang ditampilkan hanya di tahun pertama saja gitu. Tapi tahun pertama ditampilkan, tahun kedua ditampilkan sebagai apa, dan tahun ketiga yang sekarang sedang dijalani atau menjabat di Mapres itu sebagai apa. Nah, itu selalu melakukan update ya. Nah, update-nya tidak harus di PC, tadi saya bisa katakan bahwasanya update juga bisa dilakukan di mobile phone seperti itu atau Android. Nah, yang terakhir yaitu menyertakan kontak dengan jelas. Nah, ini yang kadang terlupakan ya sama teman-teman semuanya gitu. Menyertakan kontak dengan jelas ini kayak gimana, Bang? Yang tentunya yang pasti adalah nomor WhatsApp yang aktif ya, yang aktif lalu juga email. Nah, terkadang di nomor WhatsApp atau email ini itu ada typo ya dan itu sangat fatal. Seperti ada nih teman saya, pengalaman teman saya yang di mana dia itu salah menyertakan nomor teleponnya. Tolong untuk diteliti kembali ya. Sehingga gimana sih orang-orang yang sudah memanage LinkedIn ini itu benar yang tepatnya seperti apa gitu. Nah, di sini akan saya coba berikan contoh mungkin ya. Nah, seperti ini. Tolong dibandingkan ya. Ini punya teman saya yang tadi saya katakan bahwasanya dia
berhasil mendapatkan, tempat magang, paid ya, berarti dibayar via LinkedIn. Nah, di situ ada tulisannya bahwasanya di sini ada, QIC intern at bibit.id ya, itu undergraduate, jadi belum lulus teman saya ini. Nah, bandingkan dengan akun yang di sini ya, akun yang di sini, ini nggak jelas ya, bisa dikatakan bannernya nggak jelas, foto profilnya nggak jelas, namanya nggak jelas, deskripsinya nggak jelas, dan nggak ada aktivitas sama sekali, koneksinya pun juga nggak ada. Nah, yang akun-akun seperti ini mungkin, kalian ada yang bingung ya, dan mungkin ini juga merupakan salah satu hasil dari kebingungan-kebingungan tersebut gitu. Gua harus pencet yang mana sih? Saya harus pencet yang mana sih? Gitu. Nah, dan dari dua ini kalian bisa bandingkan kira-kira kalau HRD melihat dua profil ini, kira-kira mana yang bakalan, diterima seperti itu ya. Nggak perlu saya jawab, kalian bisa jawabnya sendiri gitu. Oke, kita masuk ke bagian tutorial di videonya ya. Kalian buka aja browser kalian jika menggunakan PC, lalu klik di sini linkedin.com ya untuk alamatnya. Lalu kalian akan dibawa ke laman seperti ini. Pada saat seperti ini yang harus kalian perhatikan adalah dua bagian ini aja, yaitu antara join now dan juga sign in. Kalau kalian belum punya akun, silahkan join now dulu dan buat akun dulu ya, emailnya apa, lalu passwordnya apa, dan silahkan agree dan join, lalu lanjutkan sesuai dengan yang diperintahkan LinkedIn. Namun dikarenakan saya sudah punya, saya tinggal sign in aja. Kita langsung masuk ke email, masukkan emailnya, lalu juga passwordnya kalian bisa masukkan. Oke, dan kalian akan diarahkan ke beranda LinkedIn ya. Beranda LinkedIn di sini yang harus kalian perhatikan ialah cukup di bagian sini, bagian profil Anda, dan juga pojok kanan atas ini. Pojok kanan atas untuk masuk ke profil Anda juga gitu ya. Jadi mungkin bagi orang awam beranda ini agak sedikit membingungkan. Emang tampilannya hampir mirip seperti Facebook, namun bagi orang-orang yang belum pernah pakai LinkedIn, fitur-fitur LinkedIn biasanya akan cukup membingungkan juga ya. Kalian tinggal masuk aja ke profile, dan yang harus kalian lakukan setelah masuk adalah melengkapi profil kalian terlebih dahulu. Mulai dari yang pertama, foto profile kalian bisa lengkapi, lalu juga banner. Banner ini kalian bisa lengkapi sesuai dengan bagian yang kalian tekuni sekarang gitu ya. Lalu juga nama lengkap dan juga terkait apa yang sudah kalian lakukan saat ini gitu ya. Jadi kalian fokus di bagian apa seperti itu. Nah, lalu nanti di sini akan tertampil juga alamatnya. Kalian bisa edit dengan klik di pojok kanan ini ya, pojok kanan. Nah, kalian bisa isi nama depan, nama belakang yang harus diisi, lalu nama tambahan dan kata ganti lewatin aja. Moto profesional ini kalian isi sesuai dengan kegiatan kalian sekarang atau kesibukan yang kalian dedikasikan sekarang. Contohnya kalian masih kuliah gitu ya. Jadi kalian bisa isi mahasiswa jurusan apa, lalu di universitas mana, seperti itu. Nah, posisi ini juga kalian akan pilih yang di mana aja. Setelah kalian tambahkan nanti akan muncul pilihan-pilihan di sini. Lalu jangan lupa buat di checklist yang ini ya, industrinya kalian pilih pada industri apa. Kalau mahasiswa biasanya industrinya berarti industri pendidikan. Nah, lalu juga pendidikannya di mana gitu ya, pendidikannya di mana kalian bisa isi, universitasnya juga sekali lagi di sini, lalu tampilkan pendidikan juga untuk nantinya tertampil di sebelah kanan. Kalau yang atas tadi kan, ini ya, moto profesional dan posisi saat ini, kalian samakan dan nanti akan tertampil di bawah, nama kalian di sini. Tapi kalau untuk yang, apa namanya, pendidikan akan tertampil di sebelah kanan. Posisi saat ini juga akan tertampil di sebelah kanan. Jadi moto tampilnya di sini, posisi kalian tampilnya nanti sebelah kanan di sini ya. Sebentar saya kasih lihat dulu kali. Nah, di sini. Lalu juga pendidikan akan tampil di bawahnya tadi. Yang penting di checklist aja. Lalu juga jangan lupa buat edit informasi kontak seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kontak itu jangan sampai ada typo. Yang perlu kalian isi utamanya adalah email dan juga nomor telepon. Lalu juga di sini kalian bisa pilih nomor teleponnya yang mana, terus alamatnya silahkan dilengkapin.
Lalu juga websitenya kalian bisa isi jikalau kalian punya website seperti itu. Kebetulan saya punya Linktree di sini, jadi saya masukkan website Linktree saya. Lalu klik simpan, dan di sini kita simpan ya. Sip, seperti itu. Oke, untuk bagian-bagian apa saja yang bisa kita lengkapi sesudah kita lengkapi ya. Biasanya kalau kalian belum lengkapi itu masih kosong dan kalian bisa menggunakan fitur tambahkan bagian profile ini. Dan di sini bakal ada banyak pilihan ya. Ada 3 pilihan utama yaitu inti, direkomendasikan, dan juga tambahan. Nah, saya akan jelaskan dulu kalau kalian sudah melengkapi bagian profile, nanti kalian bisa memilih untuk melengkapi di atas tadi. Dan kalau kalian menambahkan tentang, nanti akan tertampil bagian seperti ini. Nah, nanti kalian bisa isi tentang hidup kalian sekarang gitu ya. Yang menggambarkan diri kalian, mendeskripsikan diri kalian. Lalu juga nanti kalau kalian menambahkan bagian posisi akan muncul bagian pengalaman di sini ya. Jadi ini adalah tugas yang paling penting yang harus kita lakukan. Nanti juga kalian bisa screenshot bagian sini Imapres Wonogiri ini. Yang penting Imapres Wonogiri ini kelihatan. Lalu bagian-bagiannya selama beberapa tahun ini kalian juga kelihatan di bagian apa saja gitu. Saya akan mengulas dulu. Lalu selanjutnya setelah pengalaman ada pendidikan. Kalau sudah kalian isi di sini kalian bisa mengisi pendidikan apapun itu gitu. Lalu juga bagian selanjutnya ada license dan sertifikasi, yang dimana license dan sertifikasi ini kalau kalian sudah memiliki sertifikasi silakan diisi aja dan nantinya akan tertampil juga di sini gitu ya. Keahliannya juga kalian bisa tampilkan. Lalu juga ada gelar kehormatan dan penghargaan yang bisa kalian lengkapi di sini gitu. Selanjutnya ada bagian organisasi. Organisasi ini yaitu terkait organisasi yang kalian ikuti gitu ya. Dan bedanya dengan pengalaman apa? Bedanya adalah organisasi ini kalian hanya bisa menambahkan satu jabatan tertinggi yang kalian bisa tempati pada satu organisasi itu gitu ya. Oke, kita kembali ke atas. Itu tadi sedikit mengulas tentang LinkedIn setelah kita lengkapi ya. Kita akan masuk ke tutorialnya. Silahkan diperhatikan, jangan sampai salah ya. Tambah bagian profile. Lalu di sini kalian klik yang inti. Tambahkan posisi, tambah posisi di sini ya, tambah posisi. Nah, lalu kalian tinggal isi aja bagian posisi ini sesuai dengan benchmark yang sudah kita sediakan seperti ini ya benchmarknya. Dan kita harus menyesuaikan dengan jabatan kita yang kita lakukan pada tahun 2020 atau 2021 atau bahkan 2022 yang sekarang gitu ya. Untuk bagiannya saya akan coba mengisi menambahkan 1 ya atau 2 mungkin terkait benchmark ini. Kalian tinggal menyesuaikan aja. Contohnya kalian sebagai Wakadif divisi manajemen aset ya. Berarti asisten aset manager yang kalian pakai. Tinggal nanti kalian klik aja di sini di bagian LinkedIn-nya ya. Berarti tadi asisten aset. Nah, manager kalian bisa langsung klik. Nah, bedanya dari yang hitam dan yang merah ini apa gitu ya? Bedanya adalah kalau yang hitam yang kita kasih warna hitam seperti ini ya, itu kalian bisa klik langsung. Nah, jadi seperti ini. Kalian langsung bisa klik. Tapi kalau seumpama kalian itu kebagiannya ternyata di sini merah gitu ya. Berarti ini kalian harus melengkapi sendiri gitu ya. Contohnya sekretaris staff. Saya akan coba masukkan juga sebagai contoh sekretaris staff. Nah, itu nggak ada, adanya sekretari aja gitu kan. Jadi kalau kita mau nambahkan bagian sekretaris staff ya tinggal diketikkan lagi. Dengan lengkap, jangan lupa huruf besarnya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik seperti ini nggak akan ada pilihannya ya kalau yang merah. Jadi kita sudah menyesuaikan. Lalu nama perusahaannya silahkan diisi Ikatan Mahasiswa Berprestasi. Nah, tinggal diklik aja di bagian sini. Kita lanjut ke bagian lokasi, silahkan diisi aja Wonogiri. Jawa Tengah Indonesia, kalian klik lagi. Dan sebisa mungkin kalian itu mengklik ya yang muncul tadi. Supaya apa? Supaya terkoneksi. Kalau seumpama kalian klik secara lengkap Wonogiri Jawa Tengah Indonesia, kemungkinan besar itu tidak akan terkoneksi. Oke, next selanjutnya adalah di bagian checklist ini. Bagian checklist ini artinya apa? Artinya kalau kalian men-checklist seperti ini ya, itu adalah jabatan kalian sekarang. Alias tahun 2022 gitu ya.
Tapi kalau kalian unchecklist seperti ini, berarti ini jabatan yang sudah berakhir. Contohnya kalian mau ngisi jabatan tahun 2019 kemarin gitu ya. Ini contohnya sekretaris staf, ini jabatan saya contohnya di tahun 2019 kemarin. Kita tinggal unchecklist aja yang di sini tadi. Nah, lalu kita tanggal mulainya samakan Januari semua. Untuk tahunnya kita pilih yang sesuai gitu ya. Tanggal berakhir Desember, tahunnya 2019 sesuai dengan yang ini ya. Lalu untuk deskripsi di sini kalian bisa isi terkait pelengkapan posisi di sini ya. Mungkin contohnya kalian ada tahun 2020 yang menjabat sebagai koordinator kelompok ya, distrik koordinator. Nah, itu kan cuma kita isi distrik koordinator. Untuk deskripsinya silahkan dilengkapi. Contohnya koordinator kecamatan mana, Jatisrono atau Jatiroto atau Perwantoro dan lain sebagainya ya. Tinggal kalian isi seperti ini. Lalu juga kalian isi apa nih yang kalian lakukan pada saat itu gitu. Contohnya saya melakukan pengembangan edukasi pasar modal gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Lalu kita klik simpan aja. Nah, karena saya memiliki dua profil ya, dua bahasa maksudnya, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris otomatis, dan juga saya juga membuat profil dalam bahasa Jawa. Jadi kalau kalian klik simpan, nanti jika hanya memiliki satu profil bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia Inggris gitu ya, itu kalian nggak akan diarahkan seperti ini. Tapi kalau kalian membuat dalam bahasa lain, contohnya dalam bahasa Cina, dalam bahasa Korea, dan lain sebagainya, kalian bisa pilih untuk perbarui profil ini dan juga mengisikan hal yang sama tadi ya, seperti sekretaris staf, nama perusahaan, dan lain sebagainya, terus klik simpan aja gitu. Oke, dan setelah kita isi itu akan bertambah di sini dengan sendirinya sesuai dengan timeline gitu ya. Nah, sesuai dengan timelinenya, lalu pada bagian pengalaman ini kalian lengkapi dulu pengalaman kalian sebagai apa aja. Nah, lalu kalian pada bagian ikatan mahasiswa berprestasi di sini yang paling penting adalah buktinya. Buktinya kalian screenshot ya pada bagian ini. Namun sebelum di screenshot, silahkan pastikan terlebih dahulu bahwasanya ikatan mahasiswa berprestasi ini dapat diklik. Ya kan, seperti ini dapat diklik, kursornya berubah. Nah, ini kan seperti ini kursornya. Nah, bisa diklik seperti ini, tidak seperti yang ini ya. Kalau yang ini kan kita nggak bisa klik, jadi otomatis ini tidak terkoneksi gitu ya. Ini terkoneksi, lalu juga ada tulisan berapa tahun, sekian bulan. Nah, itu artinya semua bagian yang di sini, 4 ini ya, 4 ini atau 3 atau tergantung kalian udah berapa tahun di Imapres, itu nanti kalau berbeda nggak akan keluar si purna waktunya ini. Jadi kalau sudah sama semuanya, kalian akan keluar gitu ya. Lalu Wonogiri juga seperti itu, tadi kita menambahkan lokasi, jadi tinggal disamakan aja. Kalau tidak muncul berarti lokasinya masih tidak sesuai antara satu dan yang lainnya. Nah, lalu 4 ini itu apa? Nah, 4 ini itu berarti jabatan-jabatan yang sudah pernah kalian jabat di Imapres Wonogiri gitu ya. Kalau ingin menambahkan sama seperti tadi, kalian tinggal memilih atau memanfaatkan bagian profil lalu tambahkan bagian profil. Dan inti lalu ke posisi ya. Nantinya akan sesuai dengan seperti ini, sesuai dengan apa yang sudah kalian masukkan. Tinggal diulangi aja kalau seumpama kalian memiliki lebih dari satu pengalaman ya. Nah, setelah sesuai dan sudah kalian pastikan semuanya bisa diklik seperti ini ya, kalian screenshot aja. Mau masuk di bagian pengalaman, bagian rincinya boleh, atau di bagian profil sini juga boleh. Lihat profil, lalu ke bawah, di bagian bawah pengalaman, kalian screenshot aja seperti ini. Saya screenshot. Nah, lalu silahkan submit di Google Form yang ada di deskripsi video ini gitu. Jadi kalian tinggal submit aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas sebisa mungkin pada bagian tambahkan profil ini, semakin banyak kalian bisa mengisi ya bagian-bagiannya, itu semakin bagus gitu. Jadi silahkan dilengkapi terlebih dahulu untuk personal branding kalian juga gitu ya. Dan terakhir saya akan kasih contoh bahwasanya kalau
LinkedIn ini kalian download ya sebagai PDF atau CV, bahasa bahasa kita CV ya, bahasa biasanya CV. Kalian tinggal klik aja di lainnya, lalu klik di bagian simpan sebagai PDF. Nah, simpan sebagai PDF udah ada. Nanti kalau sudah tersimpan, tinggal kalian buka aja seperti ini. Dan LinkedIn akan memberikan kita fitur terkait rangkuman dari CV kita yang ada di LinkedIn yang sudah kita tambahkan tadi ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas ini dengan benar. Silahkan diulangi lagi saja kalau seumpama masih terlalu cepat atau mungkin kurang jelas. Untuk contoh pengumpulannya seperti ini. Kalau PC nanti bentuknya akan seperti ini contohnya, dan kalau HP nanti bentuknya akan seperti ini. Silahkan bisa kalian pilih salah satu aja. Terus salah satu dari screenshot ini kalian submit ke link Google Form yang ada di deskripsi video. Sudah saya ulang-ulang ya. Nah, saya akan memberikan penekanan lagi bahwasanya 3 bagian ini adalah 3 tahun ataupun jabatan-jabatan kalian per tahunnya itu apa saja. Mungkin segitu aja. Kalau durasinya terlalu lama, kita mohon maaf dan matur sembah nuwun. Terima kasih.